Pemirsa, tepat 1 bulan pasca kematian Brigadir Yosua ini kebenaran pun terungkap. Dalam konferensi persnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan nama-nama tersangka baru kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan ini pemirsa, sudah ada 4 nama atau 4 orang yang menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Yang pertama ada mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini menyusul Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal. Kapolri juga mengumumkan KM atau Kuat Ma'ruf, ini seorang sipil sopir istri Verdi Sambo sebagai tersangka. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Kita lihat pemirsa, ini Barada Richard Eliezer ini menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Dan Bribka Riki Rizal dan juga KM berperan membantu dan juga menyaksikan pembunuhan korban. Sementara Irjen Verdi Sambo sendiri berperan menyuruh melakukan penembakan dan juga membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak. Verdi Sambo bahkan merekayasa kejadian dengan menembak dinding TKP menggunakan senjata milik Brigadir Yosua. Kapolri juga telah memerintahkan tim sus ini untuk menemukan ada atau tidaknya perintah Irjen Verdi Sambo dalam menghilangkan barang bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara terkait motif para tersangka, terutama motif Irjen Verdi Sambo yang memerintahkan pembunuhan hingga kini masih didalami oleh tim sus. Untuk tersangka Brigadir Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf atau KM ini turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Terkait ancaman hukuman kepada para tersangka ini, pemirsa menurut peran masing-masing ditetapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebagai catatan pemirsa, pasal 340 ini merupakan pasal yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Dan usai Barada Richard Eliezer ini mengajukan diri sebagai justice collaborator, sejumlah fakta baru pun terungkap. Nah, fakta baru ini pemirsa tentu saja berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan. Kapolri dalam konferensi persnya juga menyebutkan perbedaan temuan fakta ini. Sebelumnya, ini dalam konferensi pers 3 hari setelah tewasnya Brigadir Yosua, ini diumumkan peristiwa yang terjadi adalah tembak-menembak begitu antara Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer. Dalam kronologi terdahulu, ini Barada Eliezer mendengar teriakan Ibu Putri Chandrawati. Kemudian saat turun, ia mendapatkan tembakan dari Brigadir Yosua hingga terjadi aksi baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Namun ternyata pemirsa, fakta baru yang ditemukan oleh pengakuan terbaru Barada Eliezer ini tidak ada peristiwa tembak-menembak. Yang ada justru hanya penembakan terhadap Brigadir Yosua. Jika sebelumnya Barada Eliezer mengaku sebagai pelaku tunggal, namun kini ternyata pelakunya lebih dari 1 orang dan ia bukanlah pelaku tunggal. Sementara sebelumnya Irjen Verdi Sambo disebutkan tidak ada di TKP dan tengah melakukan tes PCR. Namun ternyata pada temuan baru tim sus ini adalah Irjen Verdi Sambo ternyata berada di TKP dan justru memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua dan untuk merekayasa kasus Irjen Verdi Sambo bahkan menggunakan senjata Brigadir Yosua untuk menembaki dinding TKP agar terkesan terjadi tembak-menembak. Dan terkait kejanggalan kematian Brigadir Yosua, ternyata puluhan personil Polri ini diduga melanggar kode etik profesional Polri lantaran tidak profesional dalam penanganan TKP. Irsus menduga puluhan personel Polri ini diduga menghambat penanganan TKP dan bahkan ada dugaan turut menghilangkan, menyembunyikan maupun menyimpan barang bukti. Dan seperti kita ketahui pemirsa, CCTV di TKP ini dikabarkan rusak. Sementara CCTV dan dekoder di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba raib diambil polisi tanpa persetujuan ketua RT. Nah, sebelumnya terkait hal ini 25 personil telah diperiksa, namun kini telah berkembang menjadi 31 personil atau 56 personil Polri juga telah diperiksa. Dari 56 ini 31 personil maksud kami diduga melanggar kode etik profesional Polri. 11 personil juga telah ditempatkan di tempat khusus di mana 3 perwira tinggi ditempatkan di Makobrimob, 31 personil ini dari Bareskrim, kemudian 2 personil, 1 perwira menengah dan 1 perwira pertama dari Divisi Propam Polri. Pemirsa, ini sebanyak 21 personil di mana 3 merupakan perwira tinggi, kemudian 8 perwira menengah dan 4 perwira pertama, 4 bintara dan 2 tamtama. Sementara dari Polda Metro Jaya ini juga terlibat 7 personil, 4 perwira menengah dan 3 perwira pertama.
Jika ditemukan pelanggaran pidana, maka kasus akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk diproses pidana. Tim Sus dan Irsus terus mendalami pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan 31 personil Polri ini. Bersih-bersih di tubuh Polri ini juga menjadi bagian dari upaya Kapolri untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai penegak hukum yang tercoreng atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.